Hai, sekarang kamu lagi dengerin podcast Suara Celoteh. Podcast eksklusif dari Suara Celoteh yang bisa kamu dengar gratis kapanpun. Terima kasih ya sudah sudi mendengar. Episode kali ini berjudul Pendewasaan yang Mengerikan. Aku kira semakin dewasa, aku akan semakin kuat dan bahagia menjalani hidup. Tapi ternyata tidak. Aku justru lebih sering menangis. Batin, hati dan pikiran senantiasa menangis. Entahlah, hidup ternyata segila ini. Self-harm. Dua kata yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Dulu, kalimat menyakiti diri sendiri biasa aku temukan di media sosial, kabar berita, atau selintas saja. Siapa sangka kalimat itu menjadi suatu hal yang nyata. Masa di mana aku merasakan putus asa, merasa tidak berguna, hingga ingin mati saja saking frustasinya. Di umur 20 tahun, aku mencoba bunuh diri. Tidak sampai menyayat nadi atau meminum cairan deterjen. Tidak sedramatis itu. Tapi, selama beberapa malam, selagi aku berbaring di ranjang, aku berusaha membuat nafas ini berhenti. Aku menggenggam leher dan meremasnya kuat-kuat, berharap bisa mengeluarkan semua udara dalam tubuhku dan mengakhiri penderitaan ini. Bodoh bukan? Tentu saja itu tidak efektif dan menyedihkan. Begitu aku rasakan sesak tidak bisa bernafas, tanganku melepas cengkeraman di leher. Nafasku memburu, aku terbatuk sembari memandangi langit kamar. Mataku mengedar prihatin. Suara kekehan gila aku ciptakan. Betapa bodohnya. Berpikir, dengan ini semuanya akan berakhir. Cairan bening dan asin menambah kebencian pada diri. Sementara, rasa lelah dan putus asa menyiksaku tiada henti. Membuatku terjaga semalaman. Aku tidak benar-benar ingin mati. Aku hanya ingin mengakhiri penderitaan ini. Dan tiada cara yang kreatif selain mencekik diri. Eksistensiku tidak berharga. Aku menganggap kematian akan membebaskanku dari segala penderitaan. Mengapa hidup ini tidak adil? Mengapa orang baik menderita? Aku tidak menemukan dari mana rasa sakit itu datang. Dan mengapa? Aku tidak sedang menjalin cinta yang berujung patah hati, tidak dicintai, tidak dihargai, hingga ingin mati saja rasanya. Aku tidak memiliki hubungan romantis dengan siapapun. Tahun-tahun remajaku dihabiskan mencapai prestasi, walaupun orang tuaku tidak peduli akan itu. Kini, aku mulai tidak peduli. Kuliahku terabaikan. Terlalu banyak pikiran yang berkecamuk, berdenyut, tak kunjung reda. Aku bukan korban penindasan atau pembulian di kampus. Aktivitas dan tugas kuliah tidak terlalu aku hiraukan. Lantas, dari mana rasa sakit ini datang? Mengapa harus sekarang? Untuk apa segala drama ini? Mengapa hidupku tidak normal saja seperti orang lain? Pernah aku mengurung diri, pergi dari orang-orang, hanya untuk bersembunyi saja, dikurung gelap dan pengap, tanpa suara. Tapi, itu hanya berujung aksi jambak yang aku lakoni, pikiran tidak terkendali, dan kebisingan yang aku ciptakan sendiri. Manusia memiliki 4 wajah yang ditunjukkan pada dunia, pada keluarga, sahabat, sendiri, dan Tuhan. Kenalilah dirimu ketika sendiri dan bersama Tuhan, ujar dosen psikologi. Tidak aku dapati diri ini ketika sendiri. Dominan rasa kecewa, sedih, bosan, kesal, overthinking, insecure, lelah dan putus asa. Tidak aku temukan keheningan dalam malam. Sepi rasanya, bising pada kenyataannya. Semakin hari, semakin berisik. Tidak aku dapati ketenangan maupun keheningan dalam diri. Terlalu banyak kebisingan di kepala. Seperti halnya penyakit yang menggerogoti tuannya. Aku benturkan kepala ini dengan keras. Berharap keheningan aku rasakan. Tapi hanya dengung yang aku ciptakan.
Darah yang mulai menetes tidak aku hiraukan. Kekesalan pada diri lebih kental daripada darah ini. Hidupku terlalu monoton, terlalu banyak drama yang aku ciptakan sendiri, hingga membuatku ingin menyerah. Pernah sengaja, aku memotong kuku sangat dalam, sampai berdarah. Kesakitan emosi, aku salurkan melalui fisik, yang tengah diselimuti memori negatif. Berharap, dengan melakukan tindakan ini, aku bisa lari sejenak dari perasaan sakit dan memori pahit yang menyerang. Lagi-lagi, aku menggunakan kata berharap ya. Sungguh, aku lelah. Entah percobaan yang keberapa, tidak tahu pula kebaikan apa yang telah aku lakukan, hingga Tuhan masih mengizinkan aku untuk membuka mata. Hari berganti pagi, malam, dan pagi lagi. Rasanya tidak ada hal penting untuk aku lakukan. Pada malamnya, dengan segala pengharapan yang aku panjatkan, berharap pada malam ini terasa berbeda, tanpa ada kebisingan di kepala, berdebat dengan diri sendiri, ingin terlelap, tak bangun lagi, hingga suara lirih berbisik, "Tahan, sebentar lagi." Dan aku pun terlelap. Meski lelah, jangan kalah. Tuhan mau aku kuat, bukan mau aku sekarat. Aku tahu akan ada masanya aku bersyukur atas apa yang telah terjadi. Karena sejatinya aku tidak pernah sendiri. Dan ketakutanku hanyalah ilusi. Aku terlalu diperbudak suara dalam kepala. Finally, sekarang aku mulai stabil. Berusaha untuk tidak stres, hati, batin, dan pikiran yang berujung aku ingin bunuh diri. Tidak aku ciptakan lagi skenario drama untuk diri sendiri. Tidak ada lagi drama mencekik diri untuk mengakhiri. Tidak lagi memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak aku pikirkan. Tidak ada lagi membasahi bantal dan guling setiap malam hanya karena overthinking. Bahkan, aku bisa menceritakan hal yang menyakitkan itu sembari tertawa, mentertawakan diri. Pernah sebodoh itu. Dunia memang tampak mengerikan, tetapi langit adalah tempat setiap tali diluruskan. Aku lupa mendapat kalimat ini dari mana, tapi menurutku ini nyata. Gak apa-apa, tahan, sabar, dan semangat ya. Ada alasan dan tujuan depresi hadir di hidup manusia. Semangat terus untuk kamu. Terima kasih sudah sudi mendengar. Salam manis, suara celoteh.